Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Zafira, NPM 246705125, kelas Ilmu Komputer B. Ini adalah UAP kecerdasan buatan saya. Di sini saya mendapatkan tema 3 karena akhir NPM saya adalah 5. Tema 3 itu prediksi risiko serangan penyakit pada tanaman stroberi. Dia ngegabungin fuzzy logic dan sistem pakar untuk membantu petani mengenali tingkat risiko penyakit tanaman berdasarkan kondisi yang diamati secara visual. Untuk sel satu sendiri itu ada import, gunanya nanti dia bakal nampilin grafik di paling bawah, nanti ada grafik. Lalu untuk sel 2 sendiri namanya fungsi keanggotaan input. Jadi dari sel 2 intinya dia mendefinisikan tiga variabel input fuzzy masing-masing dengan rentang 0 sampai dengan 100. Di sini komennya untuk yang paling atas ini tingkat menguning daun. Jadi ada tiga tingkat. Ada kategori rendah. Nanti dia turun nilainya itu nilainya itu 1 jika X itu kurang dari sama dengan 20. Jadi dia turun eh, linear dari 1 ke 0 itu antara 20 sampai dengan 30 dan menjadi 0 setelah 30. Pokoknya mungkin nanti makin jelasnya ketika ada grafik yang dihasilkan di bawah ya. Mungkin untuk saat ini penjelasan kodenya terlebih dahulu. Lalu untuk kategori sedang itu nanti dia bentuknya segitiga, naik dari 0 di titik 20, terus dari titik 1 eh, ke 1 ke titik 40. Nanti turun lagi dari 0 di titik 60. Begitu. Lalu yang tinggi nanti dia bakal naik itu dari 0 sampai dengan 50. Mana tinggi 0 sampai dengan 50, lalu naik linear linear dari 0 ke 1 antara 50 sampai 60 dan 1 dan tetap 1 dia setelah 60. Oke. Kedua komennya itu ada tingkat bercak pada buah. Jadi kategorinya itu ada yang sedikit itu turun mana sedikit turun dari 1 ke 0 antara 10 sampai 20. Dan kategori sedang itu nanti dia bentuknya segitiga, puncaknya itu di titik 30 naik dari 10 ke 30. Ini naik dari 10 ke 30 nanti turun dari 30 ke 50 dan kategori banyak ini dia naik dari 0 ke 1 antara 40 sampai dengan 50. Dan ketiga ada kelembapan tanah. Kategorinya kering. Yang pertama ada kering dari 1 ke 0 antara 30 sampai 40. Kategori normal nanti bentuknya segitiga, puncaknya itu 50 ya. Puncaknya 50, naik dari 30 sampai 50, turun dari 50 ke 70. Turunnya ini dari 50 ke 70. Dan kategori basah itu naik dari 0 ke 1 antara 60 sampai dengan 70. Jadi ini menghasilkan derajat keanggotaan antara 0 dan 1 sesuai konsep fasifikasi. Untuk sel selanjutnya, sel ke tunggu tunggu. Ya, ini sel sudah ya. Sel keempat itu sistem inferensi eh, fuzzy dan rule based. Ini inti sistem. Jadi fuzzy prediksi risiko prosesnya 3 langkah. Fasifikasi, evaluasi, rule, dan defasifikasi. Langkah pertama itu ada fasifikasi. Jadi setiap input dimasukkan ke 9 fungsi keanggotaan dari sel 2. Ini dimasukin ke sini. Setiap inputnya. Oke, nanti dia menghasilkan 9 nilai derajat keanggotaan, masing-masing 3 untuk daun, bercak, dan kelembapan. Tadi kan yang sudah kita bahas di sel 2. Terus langkah kedua itu evaluasi rule. Evaluasi rule untuk kategori risiko tinggi itu ada 7 rule. 3 rule pertama adalah kombinasi N dari 2 atau 3 kondisi sekaligus, misalnya daun tinggi dan bercak banyak dan tanah basah. Itu.
Ya, jadi dia dihitung menggunakan operator min karena dalam fuzzy logic itu n dipresentasikan sebagai nilai minimum dari semua kondisi yang dikombinasikan. Jadi empat rule terakhir adalah kondisi tunggal. Misalnya jika daun tinggi saja, dia udah cukup untuk mengindikasikan risiko tinggi. Jadi gitu. Setelah semua tujuh rule dihitung, jadi nilai maksimumnya menggunakan max. Iya, nanti anti rule dipresentasikan sebagai nilai maksimum. Jadi salah satu rule terpenuhi dengan kuat. Itu. Lalu logika yang sama diterapkan untuk kategori risiko. Risiko sedang dengan 7 rule dan risiko rendah dengan 4 rule. Hasil akhirnya adalah tiga angka derajat keanggotaan risiko rendah, sedang, dan tinggi. Langkah ketiga itu ada defasifikasi menggunakan metode weight average. Jadi saya netapin titik representatif untuk tiap kategori. Misalnya 20 untuk risiko rendah, 50 untuk sedang, dan 85 untuk tinggi. Ini adalah nilai tengah dari masing-masing rentang kategori di sel 3. Oke, tadi yang ada di atas. Misal 3. Jadi skor akhir itu dihitung dengan rumus pembilang adalah jumlah nih, pembilang pembilang adalah jumlah dari setiap derajat keanggotaan dikali titik representatifnya. Lalu dibagi dengan penyebut, yaitu jumlah seluruh derajat keanggotaan. Ini sama seperti rumus sentroid sederhana yang dibahas di materi pertemuan fuzzy logic. Hanya saja menggunakan titik representatif tetap, bukan integral penuh. Oke, terus itu komponen sistem pakernya ada di fungsi rekomendasi perawatan. Ini tuh after and if then, sederhana jika skornya kurang dari 40, risikonya rendah. Rekomendasi pemantauannya rutin jika skornya antara 40 sampai dengan 70, itu risikonya sedang. Rekomendasinya periksa kondisi tanaman dan kurangi kelembapan. Dan terakhir, jika skor 70 atau lebih risiko tinggi, rekomendasi isolasi tanaman dan aplikasi fungisida sesuai dosis. Kita next ke sel 5. Ini menampilkan tiga grafik berdampingan menggunakan subplot. Saya membuat array X dari 0 sampai dengan 100. X 0 sampai 100 dengan 200 titiknya ini menggunakan linspace. Lalu untuk setiap titik X itu dihitung nilai dari ketiga fungsi keanggotaan. Misalnya untuk daun fungsi rendah, sedang, tinggi menggunakan mana? Menggunakan list comprehension sebagai terbentuk kurva. Terus grafik pertama untuk tingkat menguning daun, kedua untuk bercak buah, dan ketiga untuk kelembapan tanah. Ini kelembapan tanah. Masing-masing dengan tiga kurva kategori yang saling overlap menunjukkan bagaimana satu nilai input ini punya derajat keanggotaan di lebih dari satu kategori sekaligus. Di sini. Untuk sel 6 sendiri ini visualisasinya menampilkan grafik fungsi keanggotaan output skor risiko dengan rentang sumbu X dari 0 sampai 100 dan sumbu Y dari 0 sampai 1,05. Menunjukkan tiga kurva kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi. Oke, ini soal ketujuh, coba kita input manual dari user. Ini meminta tiga input dari pengguna, tingkat daun menguning, tingkat bercak buah, terus itu kelembapan tanahnya, dan semuanya itu dalam persen 0 sampai 100, menggunakan fungsi input persen untuk membungkus input dalam loop while true. Jika nilai yang dimasukkan di luar rentang 0 sampai 100, itu mencetak pesan error dan meminta input ulang. Itu ada di materi sehingga mencegah data yang tidak valid masuk ke sistem. Setelah ketiga nilai valid, coba kalau misalnya dia valid. Nah, ini tunggu dong. Kita ulang untuk runnya. Ini agak ngebug. Tunggu sebentar. Oke, dua, enter. Lama ya. Ya, tadi terkendala sinyal. Oke, misalnya kita inputkan satu saja, tingkat kelembapannya. Ya.
Kalau nilainya valid nanti dipanggil fungsi prediksi mana? Prediksi risiko dari sel 4. Prediksi risiko. Nah, ini dari sel 4 ini katanya kita ke bawah lagi. Wait. Katanya risiko sedang, periksa kembali kondisi daun dan buah, kurangi kelembapan berlebih, serta pertimbangkan penyemprotan fungisida ringan. Oke, ini sudah valid. Coba kita lihat lagi keempat apakah benar. Kalau misalnya resikonya sedang. Oke, benar. Oke, yang terakhir itu sel 8 visualisasi pada grafik output. Jadi sel terakhir ini nampilin ulang grafik fungsi keanggotaan output dari sel 6. Ini namun ditambahkan satu garis vertikal hitam menggunakan fungsi mana ya? PLT ini. Oke, line space pada posisi skor hasil prediksi dalam contoh ini tuh di posisi misalnya sebutkan berapa ya? Ini 52,50 tadi. Ini adalah dalam contoh kurva ini garis ini memotong kurva kategori risiko. Memotong kategori risiko di mana tadi itu sesuai nilainya dan seberapa besar derajat keanggotaannya di kategori tersebut. Mungkin di sini dari penjelasan saya banyak kurangnya, tapi demikian penjelasan sistem prediksi risiko penyakit tanaman stroberi yang menggabungkan fase logik untuk menangani ketidakpastian input dari pengamatan visual seorang petani dengan sistem pakar berbasis rule dengan memberikan rekomendasi perawatan yang konkret. Hmm, Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.